Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa hari yang lalu saya pergi ke sebuah mall di Bandar Lampung. Lalu saya terkejut, rupanya di sana ada sebuah ruangan besar, ada wahana salju buatan. Jadi beberapa keponakan saya itu mengajak saya untuk masuk ke ruangan itu. Ada tempat cuacanya dingin dan mereka main salju. Walaupun salju buatan ya itu bukan dari gabus tapi memang dari es. Tapi saya tidak ikut masuk karena ngantrinya sangat panjang. Kalau kita lihat di TV-TV salju itu menarik. Saya juga secara lama gitu, artinya tidak pernah merasakan salju, tetapi pernah memegangnya. Dan apalagi kalau dibalut dengan suasana Natal, dengan dekorasi segala macam, banyak orang bermain-main, senang. Tetapi rasa-rasanya orang lama-lama akan menjadi bosan karena semuanya putih gitu, seperti es. Dan yang paling menyenangkan itu sebetulnya musim semi, di mana bunga-bunga bertaburan, bertumbuh berkembang, kemudian daun-daun juga sudah mulai muncul, pohon-pohon menjadi hijau kembali karena musim dingin semuanya menjadi kering. Inilah yang dirasakan dari diri Santo Barnabas. Dia adalah seorang santo dan juga disebut rasul yang membawa musim semi, membawa kehidupan yang baru. Di Milan ada legenda, sewaktu dia datang ke Milan, salju itu mencair, kemudian tumbuh bunga-bunga di sekitarnya. Barnabas juga, menurut Santo Lukas, dia adalah seorang anak nasihat. Dia memberikan nasihat dan melihat semua orang itu secara positif, melihat sisi positif dari umat atau orang-orang yang dia jumpai. Nasihatnya ini sungguh berdaya guna sehingga orang-orang itu dihantarkan bahwa yang mengatakan itu bukan dari Barnabas sendiri tetapi dari Yesus sang guru. Jadi orang bertemu Barnabas itu diingatkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh ada, sungguh-sungguh hidup, dan Yesus itu sungguh-sungguh sang juru selamat sampai kepada Yesus gitu. Bukan mentok atau berhenti di dalam dirinya sendiri. Ini semua diyakini oleh kita semua sebab Barnabas berusaha untuk membuat hidupnya selaras dengan Kristus. Dan Barnabas ini memang orang yang sangat istimewa. Yang pertama, seperti di dalam kata pengantar, dalam beberapa cerita juga, bahwa Barnabas ini adalah salah satu orang yang pertama menerima pertobatan Paulus di saat para murid masih takut-takut. Kemudian yang kedua, Barnabas ini adalah
orang yang bertobat tidak lama setelah turunnya Roh Kudus atas para rasul waktu Pentakosta. Kemudian yang ketiga, Barnabas mewartakan Injil ke Antiokhia. Banyak orang yang bertobat. Lalu yang keempat, Barnabas ini menjual seluruh harta miliknya untuk karya penginjilan, untuk karya kerasulan. Harta ini sudah didapatkannya dengan bekerja susah payah, tetapi dia merelakan seluruh hartanya demi pewartaan Injil, dan masih banyak lagi. Sampai pada akhirnya dia wafat dibunuh. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mulai kembali hidup kita seperti di dalam bacaan Injil untuk bermisi, tidak untuk berusaha mengkritik seperti yang dilakukan kebanyakan orang secara khusus dalam suasana pelayanan Barnabas pada saat itu. Barnabas membuktikan dengan hidupnya, dengan mengusahakan persatuan, dengan mengusahakan kedamaian sehingga semua orang sampai kepada Kristus. Sangat berahmat untuk kita semua berusaha supaya kita tidak hanya memberikan kritik-kritik yang tajam, tetapi berusaha juga memberikan kesaksian hidup kita bagi orang lain sehingga orang lain sampai kepada Kristus itu sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.